dan kebutuhan produk peternakan di Indonesia tahun 2025 hingga 2035 yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Budi Prasetyo, Des. DEA IPU ASEAN Engineering, selaku Guru Besar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Kepada Profesor Budi Prasetyo disilahkan. Mohon izin, Ibu Bapak yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini bapak-bapak yang penting, ini kelihatannya hari ini semua diminta untuk menandatangani fakta integritas sehingga acara di sini karena harus tanda tangan kelihatannya terpaksa beliau harus ke kantor masing-masing. Tapi tenang Pak Freddy, alhamdulillah saya nggak ikut tanda tangan fakta integritas. Ini omongannya orang yang tidak dipakai gitu ya. Tapi alhamdulillah karena Pak Freddy ini kebetulan juga sampai tanya Bapak umurnya berapa, alhamdulillah kok masih gitu. Jadi sudah tidak waktunya, harusnya yang muda-muda. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sebetulnya ada Pak Jarod dari Bappenas tapi masih ada wakilnya. Saya lihat Mbak siapa yang kemarin baru saja di wisuda. Kemudian terutama ini tim Prisma lengkap ya. Ini alhamdulillah dan terima kasih karena beliau inilah yang membiayai kajian ini ya. Walaupun kita terus terang harus bekerja keras karena waktu yang diberikan oleh Pak Freddy CS, Pak Makasin itu hanya 1 bulan. Sehingga ya untungnya kami punya tim anak-anak muda, termasuk ini ada Mas Moksin, ada Mas Tian, ada Mas Sofi, dan ini nanti gilirannya kalau diskusi ya saya tinggal nunjuk saja. Jadi siap-siap saja. Oke, kemudian teman-teman dari PKH, saya kira ini ada beberapa. Tadi alhamdulillah Pak Dirjen sudah menyampaikan. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan mencoba mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil kajian yang kita lakukan Fakultas Peternakan UGM yang dibiayai oleh Prisma dan juga didukung penuh oleh PKH. Itu hasilnya seperti apa ya. Jadi sekali lagi ya kita mencoba melakukan ini atas permintaan Prof. Ali Agus ya. Jadi tidak hanya pemetaan tetapi kita juga mencoba membuat peta jalan ketersediaan dan kebutuhan produk peternakan di Indonesia. Sehingga mengapa kita sampai proyeksikan di tahun 35, jadi 10 tahun. Ibu Bapak dan teman-teman semua, kami mohon maaf acara yang sudah dibuat oleh tim panitia itu sebetulnya alokasi waktu tim Fakultas Peternakan UGM hanya 20 menit. Sehingga saya mohon izin dari 300 sekian halaman, PPT-nya 100 sekian slide, ini hanya saya ambil yang penting-penting. Ya, jadi ini mohon ya mohon maaf pada teman-teman tidak semua kita sampaikan. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira kita sudah pasti masing-masing kita tahulah, terutama kita apalagi yang bergerak di bidang peternakan, karena sekali lagi peran subsektor peternakan bagi perekonomian Indonesia itu sangat penting, jadi sangat perlu kita perhatikan. Oke, jadi
paling tidak itu sekali lagi termasuk program pemerintah tadi, penyediaan protein hewani. Kemudian juga lapangan pekerjaan pasti ya kalau ada bidang kita bergerak. Kemudian juga pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kemudian juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto karena kalau daging dan susu itu masih mayoritas kita import, kira-kira seperti itu. Kemudian diversifikasi ekonomi dan sebagainya. Nah, poin yang penting sebetulnya di sini buat sekalian. Pemerintah Indonesia saat ini yang sudah baru saja dilantik kemarin, ya itu sedang meningkatkan ketersediaan protein hewani antara lain susu, telur, daging. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebetulnya untuk ya bagaimana di Indonesia yang stuntingnya tinggi, kurang gizi dan sebagainya itu bisa diatasi. Sehingga ada program makan bergizi gratis yang itu target dari pemerintah yang ada itu untuk 82,9 juta. Baik itu adik-adik di sekolah dan sampai menengah atas dan juga ibu hamil. Oke, lanjut. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sehingga apa sebetulnya tujuan dari kajian ini? Jadi yang pertama kita melakukan identifikasi pemetaan ketersediaan dan konsumsi produk peternakan. Ya. Kemudian memetakan rantai distribusi produk peternakan, melakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan produk peternakan, kemudian merumuskan permasalahan dan solusi pangan asal ternak nasional. Nah, ini kajian ini kita lakukan tujuannya adalah 4 itu. Ya. Tapi dalam paparan ini saya mengambil yang penting-penting saja. Ya, jadi artinya sebagai contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa telur dan daging ayam itu sudah surplus sehingga di situ saya tidak terlalu insist nanti kira-kira seperti itu. Kemudian dari sisi manfaatnya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, jadi entah itu Badan Gizi Nasional, Dirjen Peternakan, itu akan mengacu data-data pemetaan yang kita lakukan ini untuk membuat program 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi makanya Pak Dirjen wanti-wanti betul, termasuk pada waktu kita ada kegiatan di Jogja, jangan sampai tim ini dengan Dirjen PKH itu datanya berbeda, karena kalau berbeda itu nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan mana yang benar dan sebagainya. Oke, lanjut. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman semua, secara cepat, jadi sekali lagi pada prinsipnya kita melakukan kajian ini ada data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi di data kuantitatif itu dari aspek produksinya, data produksi ternak, ya ini kita ambil dari BPS tiap provinsi, kemudian dari PKH, kemudian data statistik peternakan. Ya. Kemudian data konsumsi produk peternakan ini kita ambil dari BPS tiap provinsi dan Bapanas. Kemudian untuk data primer itu kita melakukan survei di 3 provinsi, ya, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang itu mewakili produk daging babi. Oke, lanjut. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, ini termasuk ada permintaan dari PKH yang kita bicara makan bergizi gratis, sehingga kita juga coba melakukan simulasi konsumsi produk peternakan untuk MBG ini. Jadi asumsi-asumsi yang kita buat untuk perhitungan itu adalah sebagai berikut. Ya, telur itu hanya diberikan pada hari Senin, Rabu, Jumat, sehingga 3 butir butuhnya. Kemudian daging ayam ya itu sebanyak 120 gram kita berikan hari Selasa, hari Kamis. Kemudian daging sapi itu hanya diberikan 1 minggu sekali di hari Rabu. Kemudian susu UHT ini ada 2 alternatif, karena sekali lagi untuk
PAUD sampai TK itu cukup 120 ml, kemudian yang susu yang SMP SMA itu 200 ml. Sehingga lanjut kebutuhan keseluruhan dari program makan bergizi gratis ini itu kita buat di dalam perhitungan itu ada simulasi alternatif 1 itu kalau program ini diberikan kepada 82,9 juta sasaran. Kemudian alternatif kedua kalau hanya 41 juta sasaran, kemudian yang ketiga kebutuhan untuk 21 juta sasaran. Nah ini semua dari kebutuhan telur, daging ayam, daging sapi, susu UHT itu masing-masing berapa ribu ton itu di masing-masing alternatif. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira di sini sebetulnya mengapa kita membuat alternatif 1, 2, 3 itu untuk memberikan keleluasaan pemerintah nanti, apakah mungkin misalkan per Januari itu sudah alternatif 1 yang diberi 82,9 sasaran. Kalau misalkan ternyata produk peternakannya kurang, nggak ada ketersediaan dan sebagainya, bisa alternatif kedua atau alternatif ketiga. Kira-kira gambarannya seperti itu, mengapa kita menghitungkan sampai ke alternatif 3. Oke, lanjut. Nah, Ibu sekalian, secara cepat dan nanti Bapak Ibu kalau menginginkan lebih ya, itu ada di laporan dan ada di PPT kita yang lampiran. Itu secara detail semuanya ada di sana. Nah, sekarang kita bicara daging sapi dulu. Jadi pertanyaannya juga mengapa hanya daging sapi, kira-kira gitu. Nah ini di daging ini daging ayam ada, daging babi ada, tapi domba dan sebagainya ini tim secara khusus oleh PKH diminta untuk menghitungkan ya, tapi sampai sekarang datanya itu belum 100%. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak sekalian, untuk program reguler saja tren produksi, konsumsi dan kebutuhan daging sapi ya, ini yang di sebelah kanan ini ternyata layarnya nggak bisa di pointers ya, jadi terpaksa saya nggak menunjukkan itu karena memang nggak bisa gitu ya. Ini yang sebelah ini ya, ini kebutuhan untuk konsumsi itu di tahun 2020 memang ada penurunan, tapi kira-kira rata-ratanya ya masih di atas 2,5 kilogram per kapital per tahun. Kemudian yang sebelahnya Mas, nah, ini kalau kita lihat di sini yang penting adalah di sini bahwa daging sapi itu antara produksi dan kebutuhan ini ada gap yang cukup lebar. Artinya apa? Artinya bahwa untuk program reguler saja itu pemerintah sekali lagi dalam hal ini yang mengorkestrasi semua yang komponen yang bergerak di bidang peternakan itu bagaimana gap ini bisa kita ciutkan atau mungkin produksinya lebih tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini pertama negatif, defisit. Yang kedua, dari sisi distribusinya atau daging itu diproduksi di mana, ini juga masalah besar. Jadi artinya di sini kelihatan itu kalau yang merah tua ini berarti populasi ternaknya, produksi dagingnya di situ cukup banyak dan sebagainya. Itu relatif ya, relatif konsentrasinya itu masih di Jawa. Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kira-kira seperti itu. Kemudian ada mulai dari Sumatera Utara dan sebagainya itu sudah agak lumayan, termasuk Sulawesi Selatan. Ya, tapi untuk yang lain ini relatif ya, relatif sangat kecil. Artinya apa? Artinya bagaimana kalau unit layanan yang akan dilakukan untuk makan bergizi gratis itu di daerah-daerah yang tidak menghasilkan produk peternakan ya, dalam hal ini daging, itu kan berarti harus kita bawa ke sana dengan cara apa dan sebagainya, itu hal yang lain. Oke, lanjut.
Nah, sehingga kalau secara nasional, Ibu sekalian, kita proyeksikan produksi dan kebutuhan reguler daging sapi dari 2025 sampai 2035 berdasarkan data yang sudah ada, itu kira-kira sekali lagi akan terjadi defisit. Defisitnya lumayan Ibu sekalian. Jadi kalau di sini kurang lebih di atas semuanya di atas 400.000 ton. Jadi artinya inilah tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, sekarang ini baru mencari lahan, mencari investor, karena tadi disampaikan tidak memanfaatkan APBN. Semoga sekali lagi komitmen dari pengusaha, investor itu betul-betul bisa terlaksana. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu sekalian, kalau kita coba proyeksi produksi kebutuhan daging sapi untuk program reguler dan program MBG alternatif 1, saya sekali lagi kami menggunakan di paparan ini MBG alternatif 1 saja. Ya, ini karena yang mohon maaf pemerintah sekarang ini nggak pernah bicara alternatif kedua atau alternatif ketiga. Jadi kalau di sini kita lihat dari sisi produksi dan konsumsi, ini gapnya itu relatif lebar Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ya kurang lebih antara 600 sekian gitu ya ribu ton. Nah ini sekali lagi tadi nanti saya kira oleh Prof. Ali Agus, Pak Tam itu nanti akan disampaikan roadmap-nya seperti apa untuk dari data dasar kita ini itu untuk mencapai ke sini akan melakukan apa saja itu nanti di Prof. Ali Agus. Oke, lanjut. Baik, itu tadi untuk daging sapi. Sekarang bagaimana dengan daging ayam? Ya, alhamdulillah saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen bahwa untuk daging ayam ini itu relatif sudah nggak masalah. Karena kita lihat di sini dari sisi kebutuhan dan produksi kita itu sudah di atas kebutuhan, artinya surplus, ya, sudah surplus. Nah, sampai di 2023 ini yang terkait dengan untuk program reguler saja. Oke, lanjut. Nah, hanya permasalahannya itu ternyata pemerataan juga masalah, distribusi ini masalah. Karena sekali lagi kalau kita lihat di sini, ini namanya produksi daging ayam ras ini itu mayoritasnya memang masih terkonsentrasi di Jawa. Sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri. Ini memang sudah agak sedikit ke jambon-jambon ini, baik itu di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, tapi sekali lagi itu masih jauh dari kalau untuk memenuhi kebutuhan di provinsi tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira kalau secara nasional, sekarang nanti tinggal distribusinya bagaimana. Kalau secara nasional kita itu daging ayam ras itu sudah surplus, Ibu sekalian. Jadi artinya kalau proyeksi 2025 sampai 2035 dan kalau pemerintahan Pak Prabowo taruhlah tidak diperpanjang 2029, ini sebetulnya aman gitu ya. Tapi nanti hasilnya seperti apa saya kira itu akan diputuskan oleh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara proyeksi produksi dan kebutuhan daging untuk program reguler dan program MBG alternatif 1, 82,9 juta dengan kita asumsikan ada natalitas 2% per tahun, ini ternyata sekali lagi sudah positif ya. Jadi untuk daging ayam ras itu sudah gapnya sekali lagi antara kebutuhan dan produksi sudah positif. Jadi tidak masalah ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan telur ayam ya? Lanjut. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara tren produksi, konsumsi dan kebutuhan telur ayam, ini sekali lagi sebetulnya ya dari konsumsi, kemudian itu kita lihat produksinya dan kebutuhannya itu sudah positif
artinya surplus ya. Tetapi nanti kita lihat kalau ada integrasi program makan bergizi gratis seperti apa. Lanjut. Nah, hanya permasalahannya samanya itu dalam artian ternyata distribusinya atau daerah-daerah yang memproduksi telur ini juga masih terkonsentrasi di Jawa. Ini alhamdulillah sudah ada di beberapa Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi, tapi saya kira yang terkonsentrasinya masih tetap di Jawa. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu sekalian untuk telur ayam ras ya, kebutuhan reguler ini surplus ya, jadi cukup tinggi. Tapi bagaimana kalau dipakai untuk program MBG? Kami persilakan lanjut. Nah, ini terus terang tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa sebetulnya telur ayam untuk program MBG alternatif 1 ya, itu sudah surplus. Nah, ini kami mungkin sedikit ya datanya perlu kita cocokkan lagi bagaimana memperkirakan konsumsi dan sebagainya, karena di sini kita masih menemukan sedikit defisit ya, tapi sekali lagi ini nanti bisa kita lihat ya, tapi saya kira relatif sangat kecil lah untuk gapnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang permasalahan mungkin kita lihat hasil kajian dari susu sapi itu seperti apa. Jadi Bapak sekalian, yang kita lihat di sini baik itu konsumsi, kemudian produksi dan kebutuhan ya, untuk secara nasional ini gapnya itu relatif besar. Ya. Ini hanya sekali lagi baru untuk program reguler. Reguler saja sudah negatif defisit. Oke, lanjut. Nah, ini belum kita bicara distribusi, pemerataan. Jadi namanya usaha-usaha peternakan di Indonesia ini relatif ya, adanya itu hanya relatif di Jawa, itu ada sedikit di Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, ada di Lampung, tapi sangat-sangat kecil ya. Jadi artinya jumlah dan produksinya masih sangat kecil. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira kalau untuk proyeksi untuk program reguler saja untuk susu 2025 ke 2035 ini defisitnya relatif besar. Jadi sampai 2025 ini itu termasuk sekali lagi kurang lebih 4 sampai 46 ribu ton ya, 4.000 sekian. Sehingga ini nanti termasuk saya kira roadmap yang akan disampaikan oleh Pak Tan, Prof. Ali Agus ini nanti bagaimana strateginya untuk mengurangi ini semua. Baik, lanjut. Nah, ini Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat bagaimana proyeksi produksi dan kebutuhan, kalau kita integrasikan program MBG alternatif 1 ya dengan reguler, ini gapnya cukup besar. Jadi artinya termasuk tadi Pak Dirjen juga sudah menyampaikan bagaimana mengupayakan akan memasukkan sapi dan sebagainya, penyediaan lahan dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau kita bicara alternatif 1 program MBG itu jumlah sapi yang harus disediakan karena susu segar yang dibutuhkan sangat-sangat tinggi. Jadi gapnya masih sangat lebar, saya kira itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini sangat khusus ini Pak Freddy ini. Jadi untuk daging babi, karena kita termasuk melakukan survei di Nusa Tenggara Timur ya, dan memang di daging babi ini ada permasalahan juga, walaupun jumlah yang mengkonsumsi tidak terlalu banyak sekali, tetapi juga ada masalah. Jadi kalau kita lihat konsumsi, kemudian produksi dan kebutuhan untuk reguler saja itu setelah tahun 2021 itu mengalami defisit, karena pada waktu itu produksi begitu 2021 ke sini itu ada penyakit yang sekali lagi menyebabkan banyak kematian dan sekali lagi populasi babi kita relatif jatuh cukup parah gitu. Oke, lanjut.
Nah, ini saya kira produksi daging babi itu di mana saja. Jadi sekali lagi ada di daerah-daerah, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Bali, kemudian Manado dan sebagainya di beberapa daerah. Oke, jadi pemerataannya ya memang tidak ini ya sangat tergantung dari konsumennya seberapa besar dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak yang saya hormati, sekali lagi kalau kebutuhan reguler saja daging babi kita juga masih masalah. Jadi kurang lebih ya masih di bawah 200 lah, sampai 2035 itu di bawah 200.000 ton, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini termasuk kalau kita proyeksikan ini kebutuhan reguler, jadi mohon maaf kita belum bisa memilahkan untuk kebutuhan MBG alternatif 1 itu sebetulnya yang membutuhkan atau bisa diberi daging babi seberapa besar itu kita bisa belum menghitung ke sana, tetapi paling tidak tukang masaknya nanti akan kesulitan gitu. Jadi artinya pasti ya sudah semua pakai telur, daging, susu yang ada, kira-kira gitu. Oke, lanjut. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan sedikit mengelaborasi sebetulnya kalau berdasarkan analisis SWOT kita, ini yang besar saja permasalahan tadi, daging sapi dan susu, ya, bukan berarti yang unggas tidak bermasalah, tidak dikembangkan oleh PKH, tapi saya kira ya akan mendapatkan perhatian, tapi yang harus mendapatkan perhatian lebih di sini. Kita lihat analisis SWOT dari daging sapi. Kalau kekuatannya itu saya kira terutama di daerah timur potensinya alam luar biasa, makanya ini Pak Tam ini pulang pergi kemana-mana ke timur gitu ya, itu dalam rangka sebetulnya mencari lahan untuk pengembangan sapi, baik itu terutama sapi potong ya. Kemudian populasi sapi lokal itu juga potensi, walaupun sampai sekarang memang masih ada sedikit permasalahan tanda petik, mohon maaf gitu ya, keseriusan kita untuk mengembangkan sapi lokal ini juga belum. Kemudian juga masalah sekali kekuatan kita, terutama peternak-peternak tradisional itu budaya peternak yang kuat. Kemudian kalau kita lihat kelemahannya, saya kira masih banyak ya, baik itu produktivitas masih rendah, pakan juga relatif tidak berkualitas, kemudian kesehatan, pola pemeliharaan tradisional, akses modal dan teknologi penerapannya juga belum. Kemudian peluangnya saya kira produksi lokal belum mencukupi, tadi saya kira sudah disampaikan Pak Dirjen juga. Kemudian permintaan, apalagi ada program pemerintah sekarang ya, termasuk dukungan pemerintah saya kira luar biasa. Kemudian kalau dari sisi ancamannya itu sekali lagi ya harus ada sekali lagi perlindungan. Kalau bersaing bebas dengan produk impor saya kira mungkin tidak mampu. Kemudian ada risiko penyakit hewan, kemudian perubahan iklim dan gas rumah kaca. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini tadi sudah. Kemudian kalau kita lihat kok sama ya. Lanjut. Nah, susu. Nah, susu sekali lagi kalau kita lihat analisis SWOT-nya itu kekuatannya dukungan pemerintah luar biasa, kesadaran gizi, apalagi ada program pemerintah. Ya, kelemahannya saya kira hampir sama dengan potong, ya produktivitas masih rendah, rata-rata di bawah 13 liter per hari. Kalau di luar sana sapi yang sama mungkin sudah mencapai di atas 25 liter. Kemudian SDM kita juga ada permasalahan, kemudian pendanaan dan lain sebagainya. Kemudian peluangnya saya kira permintaan susu meningkat, ya, pengembangan teknologi dan inovasi, kemitraan publik swasta, dan dukungan kebijakan pangan nasional. Ancamannya itu sekali lagi karena sampai detik ini, sampai sekarang ini import produk susu kita, susu skim dan sebagainya itu masih sangat tinggi, ya 80%-an kira-kira, sehingga ya kita bersaing dengan produk impor, kemudian fluktuasi harga
pakan, wabah penyakit, permodalan dan sebagainya. Oke, ini untuk susu sapi. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang nanti secara spesifik dan sudah dijabarkan, itu nanti akan disampaikan oleh Prof. Ali Agus, Pak Tam ya. Tapi di sini kita coba juga bagaimana berdasarkan kajian kita itu bagaimana sebetulnya strategi pemenuhan produk peternakan yang dua hal tadi. Yang pertama daging sapi. Jadi sektor hulunya itu bagaimana kita ketersediaan dan peningkatan produktivitas lahan. Jadi ini termasuk sementara memang kita ada masalah, tidak ada area khusus untuk pengembangan peternakan. Kemudian penyediaan input produk daging, kemudian penyediaan material genetik ternak, karena sekali lagi kita yang lokal tadi termasuk arah dari pemuliabiakan kita seperti apa, juga dari tahun ke tahun program itu belum konsisten gitu ya. Kemudian peningkatan penyediaan hijauan, konsentrat dan teknologi pengolahan pakan ini juga masih perlu kita tingkatkan. Kemudian untuk budidaya itu memanfaatkan lahan yang potensial, tadi sudah akan dilakukan di daerah-daerah timur. Kemudian peningkatan jumlah dan produktivitas ternak dalam negeri. Saya kira tadi mengapa impor, tapi bukan impor dagingnya, bukan susunya, tapi ternaknya, karena akan ada multiplier effect untuk Indonesia, kira-kira seperti itu. Kemudian yang sektor hilir itu pengembangan pengolahan produk daging, diversifikasi produk olahan daging. Oke, lanjut. Kemudian kalau sektor sarana prasarana dan aspek lainnya, ini sekali lagi strateginya bagaimana kita mengembangkan sarana produksi dan pengolahan, penambahan RPH di setiap daerah, yang ini pasti diikuti NKP ya, kemudian pengembangan jaringan distribusi, ya, baik itu pergudangan, penampungan daging, akses jalan dan sebagainya. Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM ya, ini dengan pelatihan dan sebagainya termasuk. Kemudian regulasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, sudah berjalan, mana-mana yang tanda petik menghambat itu akan diperbaiki. Kemudian akses pembiayaan untuk peternak dan yang terakhir penguatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian susu sapi ini sebetulnya hampir sama sektor hulu ya, ketersediaan, peningkatan produktivitas lahan, jadi tetap lahan utama, kemudian input produk susu, kemudian material genetik, kemudian penyediaan hijauan konsentrat dan sebagainya. Hulunya sama antara potong dengan perah kira-kira. Kemudian budidaya, sektor budidaya itu pemanfaatan lahan potensial, peningkatan jumlah dan produktivitas ternak perah dalam negeri, kemudian hilirnya itu ada pengembangan pengolahan produk susu, diversifikasi produk olahan susu, kemudian perbaikan dan peningkatan rantai pasok susu. Jadi ini termasuk yang hilir ini sebetulnya kita lebih juga berpihak kepada ya UMKM lah. Kalau industri besar ini kan sudah melakukan semuanya. Oke, lanjut. Kemudian di sektor sarana prasarana dan aspek lainnya untuk susu sapi perah itu mulai dari pengembangan sarana produksi dan pengolahan, pengembangan jaringan distribusi, ya, kemudian sama dengan potong tadi, kemudian SDM, kemudian juga akses pembiayaan dan kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Jadi ini kira-kira Ibu sekalian, saya kira ini terakhir ya. Lanjut. Nah, jadi sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas, sudah kita persiapkan kurang lebih 20 menit gitu, tapi kalau Bapak Ibu menginginkan lebih detail, jadi sebagai contoh sebetulnya per provinsi itu yang defisit di provinsi mana saja. Tadi kan kita hanya memberi gambaran yang warna putih itu pasti nggak memproduksi apa-apa, yang warna merah tua itu memproduksi dan sebagainya. Tapi kita sudah menghitungkan, membuat perhitungan setiap provinsi itu semua produk
tadi ya, telur, daging, susu itu seperti apa, itu semua sudah ada. Termasuk sekali lagi yang kita sampaikan ya, tapi tidak kita paparkan di sini, sebetulnya supply chain-nya masing-masing produk itu seperti apa, termasuk kelembagaan yang terlibat dalam produk-produk ini seperti apa. Jadi itu sekali lagi di laporan ataupun di PPT lampiran itu insya Allah lengkap semua. Baik, saya kira demikian Ibu sekalian yang saya hormati dan yang masih berada di sini. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dari Prisma dan PKH. Kami atas nama tim dari Fakultas Peternakan yang diberi pekerjaan waktunya 1 bulan ini ya, itu mengucapkan banyak terima kasih dan pasti banyak kekurangannya. Kami mohon maaf atas apa yang sekali lagi mungkin Bapak Ibu merasa bahwa mestinya masih bisa ini lebih optimal dan sebagainya, tapi karena 1 bulan itu terus terang kami juga sudah Bandung Bondowoso. Termasuk yang tidak kalah penting kami mengucapkan para narasumber, karena semua produk peternakan ini kita ada narasumber yang tidak lain adalah timnya Prof. Ali Agus yang itu selalu kita ikut didampingi untuk membuat kajian ini. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, beranjak ke sesi berikutnya, mari kita dengarkan secara bersama presentasi peta jalan ketersediaan dan kebutuhan produk peternakan di Indonesia tahun 2025 hingga 2035. Kepada Profesor Ali Agus, disilahkan. Terima kasih Pak MC. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Yang kami hormati Ibu Sofi, Pak Dekan serta para jajaran dari Prisma, tadi ada Pak Muhsin, Pak Ferdi dan seluruh timnya. Dari internal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada Bu Direktur BPHANA, dan dari para direktorat yang turut mewakili, dan hadirin sekalian, baik yang hadir secara online maupun offline pada pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kesempatan untuk kita bisa berbagi. Kami berterima kasih kepada tim Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan Bandung Bondowoso-nya, dan tentu mendapatkan support secara langsung maupun tidak langsung dari tim Task Force Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk secara paralel bagaimana peta jalan pembangunan peternakan nasional ini kita susun secara bersama-sama, dan hasil studi yang telah dilakukan oleh tim peternakan UGM ini menjadi bagian saya kira yang tidak kalah pentingnya untuk referensi atau paling nggak acuan baseline ya, supply demand gap penyediaan daging, telur dan susu khususnya. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih. Dokumen resminya tadi sudah disampaikan oleh Prisma, khususnya oleh Dived, Ibu Sofi telah menyampaikan kepada Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun kepada Bappenas yang diwakili oleh Bapak Jarod tadi pagi. Ibu-bapak sekalian, karena kita memang Bandung Bondowoso, maka pekerjaannya harus paralel. Karena kalau tidak paralel, kita nggak ngejar waktunya. Oleh karena itu, tim bekerja secara paralel, baik yang ada di Jogja, kemudian ada di Kementerian Pertanian, khususnya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk memformulasikan dan merumuskan kira-kira arah dan peta jalan pembangunan peternakan 10 tahun ke depan itu seperti apa.
Bapak sekalian, saya akan cepat karena ini nanti juga akan kita improve terus karena namanya peta jalan, roadmap atau blueprint atau apalah namanya itu tidak ada yang statis, tidak ada yang nggak bisa diubah-ubah, masih bisa diubah-ubah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan ini menyesuaikan karena saat ini momentum yang sangat penting bagaimana peran subsektor peternakan untuk 5 tahun ke depan setidaknya, serta 5 tahun ke depan berikutnya. Oleh karena itu, peta jalan ini disusun untuk 10 tahun ke depan.